Shalom adik-adik, apa kabar semua? Wah, puji Tuhan ya Ci, kita bersyukur kepada Tuhan. Seneng banget kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kita ya. Tuhan sudah pimpin kita, Tuhan sudah menyertai kita. Bahkan Tuhan Yesus masih berikan kepada kita kesehatan sampai hari ini. Benar Ci, kita bersyukur hari ini kita bisa mengikuti ibadah live streaming. Nah, kalau begitu Cici mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Siap ya? Halo adik-adik sekolah minggu GSRI Karawang. Halo adik-adik sekolah minggu GSRI Cikampek. Halo adik-adik sekolah minggu GSRI Cikarang. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan meskipun kita beribadah di rumah, tetapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Betul, kita tetap Ci. bersuka cita memuji Tuhan. Kita tetap gunakan waktu kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dan Cici ingatin kepada adik-adik semuanya untuk tetap menjaga kesehatan kita. Caranya bagaimana? Rajin mencuci tangan menggunakan sabun, pakai masker, menjaga jarak, dan jika tidak ada keperluan yang sangat penting di luar, kita jangan pergi-pergi. Nah, betul ya Ci. Jadi sangat penting sekali untuk kita selalu menjaga kesehatan kita. Nah, Cici juga mau ingatkan nih buat adik-adik yang ada di rumah. Meskipun kita beribadah di rumah, tapi adik-adik juga harus tetap ingat ketika kita mau mengikuti kebaktian live streaming ini, harus tetap menjaga sikap kita. Kita bersikap yang sopan dan kita harus tetap hormat kepada Tuhan. Jangan lupa, sebelum mengikuti kebaktian, adik-adik harus mandi terlebih dahulu dengan bersih, kemudian pakai pakaian yang rapi dan sopan. Jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya. Kemudian adik-adik semua bisa duduk dengan manis, dengan sopan. Sama seperti ketika adik-adik mengikuti kebaktian di gereja. Benar Ci, kita sekarang akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita minta pimpinan Tuhan bagi kita. Saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersikap dalam doa, tundukkan kepala, tutup mata. Kita menaikkan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalku sendiri. Mari adik-adik, dengan sikap yang sopan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan penyertaan Tuhan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu.
minggu. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, pimpin, dan pimpin, sertai kami semua. dan sertai kami semua. Kami rindu memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan dan Tuhan, mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sekarang Cici mau ngajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri ya. Semua bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan satu buah pujian. Mars Sekolah Minggu. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah masih ingat nggak sama lagu Mars Sekolah Minggu? Tentunya masih ingat ya. Nah, oleh karena itu Cici mengajak adik-adik semuanya untuk kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita dan semangat. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Wah, luar biasa ya, kita memuji Tuhannya dengan semangat. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sangat senang menjadi anaknya Tuhan? Iya, Cici senang sekali menjadi anak Tuhan. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Seharusnya kita yang berdosa, kita harus dihukum. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, Ia rela mati menebus dosa kita di atas kayu salib. Nah, adik-adik, kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, Aku anak pilihan Tuhan. Lagu ini ada gerakannya loh adik-adik. Ikutin cici-cicinya semua ya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Aku anak pilihan Tuhan. Aku anak pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan dalam anugerah pengampunan, menjadi anak Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah tebus dosaku, menanggung hukumanku, dan menyelamatkanku. Sekali lagi, aku anak pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan dalam anugerah pengampunan, menjadi anak Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah tebus dosaku, menanggung hukumanku, dan menyelamatkanku. Ya,
sungguh indah ya Ci pujian ini. Senang sekali kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik semuanya. Nah, puji Tuhan ya, kita sudah memuji Tuhan dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Cici percaya pasti adik-adik semua yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, yuk kita siapkan hati kita sambil menaikkan satu pujian Samuel kecil. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami dan juga Tuhan berkati Ko Kiki yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pada Ko Kiki dipersilahkan. Terima kasih Miss Yose. Halo adik-adik semua. Halo adik-adik yang di Karawang. Halo adik-adik yang di Cikarang. Halo adik-adik yang di Cikampek. Apa kabarnya hari ini? Ko Kiki senang sekali hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan di sini. Dengarkan baik-baik ya. Wah, adik-adik tahu nggak? Tadi waktu Ko Kiki dalam perjalanan ke sini, Ko Kiki lihat kota Karawang sepi adik-adik. Lalu Ko Kiki tanya, Ko Deni, kira-kira di Cikarang gimana? Sepi Ko Kiki. Hah, sepi. Lalu Ko Kiki tanya Ko Yansen yang di Cikampek. Ko Yansen, gimana di Cikampek? Sepi Ko Kiki.
Wah, rupanya semua anak-anak sudah kembali ke rumah ya untuk menonton acara live streaming sekolah minggu ini. Kok Kiki tanya sama Cik Tias, tahu nggak? Semua sepi. Karawang, Cikarang, Cikampek. Anak-anak sudah pada pulang untuk menonton live streaming di rumahnya masing-masing. Bukan kok Kiki, kata Miss Tias. Emang sekarang lagi PSBB, semua harus di rumah aja. Oh, ternyata semua harus di rumah aja. Ya, tapi kok Kiki berpikir positif. Kenapa? Karena waktu kalian di rumah aja, tentu kalian sudah siap bukan untuk mengikuti live streaming ini dan mendengarkan cerita firman Tuhan ini dari awal sehingga akhirnya. Ayo, duduknya yang manis, tidak boleh bercanda-canda, tidak boleh makan, harus hormat sama Tuhan ya, mendengarkan baik-baik. Kenapa? Karena mungkin nanti guru kalian akan bertanya, tadi dengar enggak? Untuk mengetahui apa kalian dengar apa enggak, apa kalian benar-benar menyimak apa enggak. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari guru kalian dan mungkin juga ada hadiahnya loh. Ya, paling sedikit stiker WhatsApp lah, kan lumayan ya. Nah, pada pagi hari ini Kok Kiki akan menceritakan di masa sekarang ini. Ceritanya ada seorang papa yang mempunyai 2 orang anak. Nah, yang sulung bernama Robi ya, dan yang bungsu bernama Jimmy. Papa sangat mengasihi kedua anaknya ini. Tapi walaupun anaknya ini sangat dikasihi papa, anak ini berbeda sifat adik-adik. Pernah waktu itu papa tanya, Koko, nanti Koko kalau sudah besar mau jadi apa? Cita-cita Koko apa? Koko mau bantu papa aja di toko supaya toko papa semakin besar dan semakin terkenal. Begitu kata Koko Robi. Wah, papanya senang sekali. Lalu papa bilang, Koko, walaupun begitu harus tetap sekolah yang pinter ya, supaya nanti bisa membuat toko papa menjadi lebih besar dan lebih terkenal. Siap papa. Wah, kata Koko Robi. Berbeda dengan anaknya yang kecil adik-adik. Anak bungsu ini yang bernama Jimmy. Waktu ditanya, Jimmy, cita-cita kamu apa? Nanti sudah besar kamu mau jadi apa? Lalu kata Jimmy, apa coba adik-adik? Jimmy mengacungkan tangannya. Lalu dia bilang, aku mau jadi YouTuber. Gak usah ngacung juga kali, kata papanya gitu. Emang di sekolahan ya. Nah, kenapa dia mau jadi YouTuber? Karena kata Jimmy, kalau jadi YouTuber itu Pak, YouTuber itu menarik perhatian orang dan menjadi terkenal. Wah, ternyata Jimmy ini orangnya suka menarik perhatian ya adik-adik. Nah, walaupun kedua anaknya ini dikasihi, tetapi seharusnya kalau kita dikasih orang tua kalian, kalau kalian dikasih orang tua kalian, tentu kalian akan membalas dengan kasih juga bukan? Kalian akan berbuat yang terbaik untuk orang tua kalian, karena kalian mengasihi orang tua kalian. Tapi tidak dengan Jimmy adik-adik. Nah, hari ini Kok Kiki akan bercerita mengenai kehidupan Jimmy si anak bungsu. Jimmy si anak bungsu nakal adik-adik. Di sekolah dia senang berkelahi. Dia juga suka marah-marah nggak jelas adik-adik. Dan dia juga paling malas kalau disuruh sekolah. Kalau disuruh sekolah nih, dia pengennya tidur. Dan kalau dia udah malas sekolah, dia nggak mau sekolah. Dan dia tidur seharian adik-adik. Dia nggak mau sekolah. Maka dari itu, Jimmy dijuluki oleh teman-temannya Jimbol. Jimbol itu apa? Jimmy bolos. Jimmy si tukang bolos. Jimmy yang nggak pernah masuk sekolah. Nah, teman-temannya juga nggak suka berteman dengan Jimmy. Karena ngeri adik-adik, Jimmy ini suka marah-marah nggak jelas. Pernah waktu itu, Jimmy nggak dikasih contekan sama Tommy temannya. Tommy ini temannya dipanggilnya Tomat adik-adik. Karena Jimmy nggak suka belakangnya mie gitu sama Tommy, Jimmy. Jimmy nggak suka. Jadi Tommy itu dipanggilnya Tomat adik-adik. Tomat. Kasih tahu aku dong. Kasih tahu aku nomor 2 berapa? Nomor 2 apa? Jawabannya nomor 2 apa? Tomat gitu kan. Lalu Jimmy ini berisik ya di kelasnya. Tomat. Lalu Pak Guru bilang, apa itu tomat? Tomat, cabe, bawang. Aku lagi ngapalin sayur-sayuran Pak. Oh begitu. Ya udah jangan di sini. Kamu kerjakan dulu soalnya begitu ya. Nah, lalu Jimmy nggak dikasih tahu sama Tommy, kesel adik-adik. Jimmy dendam. Lalu Jimmy bilang, awas ya Tomat, nanti akan kudorong kamu. Nah, waktu main-main istirahat itu kan semua bermain. Nah, didorong adik-adik. Tommy didorong sehingga jatuh dan lecet. Wah, kalau sudah begitu teman-temannya melapor pada wali kelas. Wali kelas melapor pada kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah pun memanggil papanya Jimmy. Papanya Jimmy sangat malu sekali kok anaknya kayak gini. Minta maaf ya, nggak akan terulang lagi. Lalu kepala sekolah bilang, Bapak harus menasihati
anaknya di rumah ya. Nah, di rumah papa pun menasihati Jimmy. Jimmy, kamu tidak boleh seperti itu ya. Itu nakal namanya. Kamu lihat teman kamu itu, lecet, kakinya bengkak sekarang. Dan dia nggak bisa sekolah. Jimmy diam aja tertunduk. Seakan-akan dia mendengar kata papanya. Tapi sebenarnya, Jimmy, kalau papanya udah nggak ada nih adik-adik, Jimmy akan berkata, bodoh amat, EGP, emang gue pikirin. Gitu, nggak sopan ya adik-adik. Jimmy ini orangnya kurang ajar adik-adik. Nggak sopan. Nah, setelah itu, ya, waktu pun berlalu. Pada ulang tahunnya yang ke-10, Jimmy mendapat hadiah sepeda adik-adik dari papahnya. Nah, Jimmy senang sekali dapat hadiah sepeda ini. Dia belajar dan belajar naik sepeda. Dan pertamanya sih, dia di lingkungan sekitar rumahnya aja ya, dia naik sepeda. Tapi lama-lama karena sudah bisa, dia pengen ke jalan adik-adik. Walaupun papanya sudah memberitahu kepada pembantu-pembantu, hati-hati ya, Jimmy jangan sampai ke jalan. Tapi Jimmy bilang sama pembantu-pembantunya, bodoh amat, EGP, emang gue pikirin. Dia langsung ke jalan adik-adik. Dia ngebut di jalan. Dia nggak kenal bahaya adik-adik. Wah, nakal sekali ya Jimmy ini. Nah, teman-temannya Jimmy, pertama-tama sih mereka mau main sepeda dengan Jimmy. Senang bersama-sama. Tapi lama-lama kok Jimmy sukanya ngebut dan meninggalkan mereka sendirian. Jimmy sukanya ke jalan yang berbahaya. Aduh adik-adik, Jimmy kalau udah naik sepeda ngebut adik-adik sehingga teman-temannya takut nggak mau temenin lagi Jimmy. Jimmy apa aja dibalapin adik-adik. Motor dibalapin adik-adik, mobil dibalapin, kereta api dibalapin, pesawat dibiarin adik-adik. Karena Jimmy tahu pasti kalah kalau pesawat ya. Jadi dia nggak mau kalau pesawat. Tapi dia ngebut adik-adik, dia ngebut. Nah Jimmy ini kalau dia udah main sepeda lupa waktu adik-adik. Dia kalau pulangnya suka sore, padahal malah sampai malam adik-adik, sampai jam 6:30 baru pulang. Nah adik-adik, Jimmy kalau udah lupa waktu, dia kalau udah main sepeda nih, dia waktu pulang sekolah, kan adik-adik biasanya makan, lalu istirahat untuk bisa mengerjakan PR di sore hari ya, atau di malam hari. Tapi Jimmy tidak adik-adik, begitu dia pulang sekolah, ya dia makan, dia langsung kabur dengan sepedanya adik-adik, sampai malam baru dia pulang. Nah kalau udah malam pulang, kan capek, lalu dia makan, lalu dia tidur adik-adik. Lah kapan ngerjain PR-nya? Pada waktu itu Papa pernah menyuruh Jimmy untuk mengerjakan PR sebelum tidur. Jimmy, sebelum tidur harus kerjakan PR-nya dulu ya. Kamu nih nilainya jelek loh. Kamu nggak takut naik kelas gitu ya? Nggak naik kelas. Nah, lalu Jimmy bilang, iya Pak. Jimmy mengerjakan PR-nya adik-adik. Tapi apa adik-adik? Karena capek, dia mengerjakan PR-nya dengan malas-malasan. Aduh aku ngantuk, otakku panas gitu. Ya dia merasa dirinya panas begitu. Lalu dia nggak mau kerjain, dia udah pikirin mau tidur begitu. Dia udah pikirin mau istirahat. Ya nggak tahu karena dia capek main sepeda ya adik-adik ya. Dia akhirnya dia tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mendapat nilai yang jelek. Semua nilai-nilainya jelek. Nah, jika sudah begitu, apa adik-adik? Papanya dipanggil lagi adik-adik sama kepala sekolah. Bapak, nilai-nilai Jimmy ini jelek. Jadi, Jimmy tidak bisa naik kelas, harus tinggal kelas. Wah, papanya ini kalau sudah begini, aduh bingung bagaimana ya. Masa Jimmy nanti umurnya beda sendiri, udah gede, tapi kelasnya masih kecil. Makanya, Jimmy waktu SD sering pindah sekolah adik-adik supaya naik kelas, pindah sekolah, sampai bosan pindah sekolah. Papa bahkan sudah siapin koper, pasti pindah sekolah nih, udah siapin koper dah gitu ya. Nah, adik-adik, itulah kehidupan Jimmy. Waktu pun berlalu. Seiring waktu berlalu, Jimmy bukannya makin dewasa, makin berpikir ya adik-adik seperti orang seperti biasanya. Tapi dia malah mempunyai hobi yang baru, yaitu game online adik-adik. Dia bergaul dengan teman-teman yang suka main game online. Dan game online ini bayar adik-adik. Jadi mau mendaftar, mau ikut game online itu bayar. Kenapa bayar? Karena nanti yang menang dapat uang. Dari apa? Dari yang kalah. Yang kalah habis-habisan uangnya adik-adik. Waduh, ini berbahaya sekali. Tahu nggak adik-adik? Jimmy, waktu dia mau ikut game online ini, dia kan perlu uang. Dari mana uangnya? Nah, adik-adik pasti udah bisa menerka ya. Betul adik-adik. Dia mencuri uang adik-adik. Dia tahu di mana papanya simpen uangnya,
ya, yaitu di lemari di yang paling atas. Dia masuk ke situ, lalu dia copet di situ uangnya, adik-adik. Lalu kadang-kadang papanya tinggalkan tasnya, papanya pulang kerja, pulang dari toko, tinggalkan tasnya di situ, ada dompet di situ, ada uang di situ. Dia tahu, dia ambil di situ, adik-adik. Lalu dia daftar game online, lalu dia ikut game online, berharap menang, adik-adik. Ya, karena menang berharap dapat uang yang banyak. Oh, Jimmy sangat sering sekali ikut game online ini. Kenapa? Karena dia sering mengalami kekalahan, adik-adik. Bukan menang ya. Dia sering banget kalah. Dia jadi penasaran, ingin main lagi, main lagi, main lagi. Begitulah adik-adik kalau orang yang sudah kecanduan. Nah, adik-adik, pada suatu hari Jimmy melihat selebaran akan ada pertandingan game online di negeri yang jauh, di kota yang jauh dari rumahnya Jimmy, yang berhadiah sangat besar, adik-adik. Lalu Jimmy bilang, aku merasa sudah bisa, aku mau ikut game online ini. Tapi aku gak punya uang nih buat daftarnya, gimana ya? Kalau begitu, aku akan mencuri uang papaku. Waktu apa? Waktu papa tidur. Waktu papa tidur, aku akan masuk ke kamarnya. Tetapi rupanya adik-adik, kokonya, Robi, sudah memperhatikan gerak-gerik adiknya ini. Ya, Robi bilang, ini anak mencurigakan sambil pegang-pegang selebaran itu. Lalu waktu Jimmy pergi, dia lihat selebaran itu. Robi bilang, wah, ini pasti dia mau ikut game online. Ya, dia mau ikut tanding di sini. Lalu Robi lapor sama papanya, papa, lihat nih, Jimmy pasti malam-malam nanti mau curi uang papa. Dia mau ikut game online ini, papa, kata Robi sambil menunjukkan selebaran itu. Lalu papanya bilang, kalau begitu kita tunggu dia nanti malam. Kita lampunya kita matikan, lalu kita tunggu dia, begitu ya. Nah, malam-malam itu bener aja, adik-adik. Jimmy datang mengendap-endap mau maling di rumahnya sendiri, adik-adik. Dia mengendap-endap, dia buka pelan-pelan. Kalau pintu orang kaya nggak bunyi ya, adik-adik ya. Gitu enggak ya, langsung lancar begitu. Ya, dibuka lalu dia buka lemarinya. Dia tahu papanya simpan di mana. Waktu dia mau ambil uangnya itu, adik-adik, dinyalakan lampunya. Papa dan kokonya udah menunggu di situ. Lalu Jimmy dimarahi habis-habisan. Jimmy nggak merasa bersalah, adik-adik. Jimmy merasa itu haknya. Jimmy merasa itu uangnya dia juga. Jimmy tidak memperhatikan, tidak mau tahu papanya cari uang susah, papanya sampai cari uang sampai malam, nggak mau tahu. Pokoknya uang itu sama dengan uang Jimmy. Jimmy merasa seperti itu, adik-adik. Jimmy nggak terima dimarahin. Nah, lihat ya gambarnya. Jimmy malah kesel dimarahin sama papanya. Ya, dan Jimmy berjanji suatu hari nanti, aku akan keluar dari rumah ini. Aku mau hidup sebebas-bebasnya. Waduh, gawat ya adik-adik. Jimmy punya pikiran seperti itu dan Jimmy merencanakan untuk keluar dari rumahnya. Jimmy sudah tidak betah lagi di rumahnya, adik-adik. Waktu berlalu. Jimmy yang sekarang sudah besar, sekarang Jimmy yang sudah merencanakan untuk keluar dari rumahnya itu datang ke papanya, adik-adik. Papa, Jimmy mau ngomong. Ada apa, Jimmy? Jimmy mau ngomong. Papa kan anak cuma 2. Kalau papa mati, kan warisannya ke Koko sama ke Jimmy. Nah, sekarang Jimmy minta dulu papa bagian warisan Jimmy, harta Jimmy yang harus papa berikan pada Jimmy. Waduh, papanya belum meninggal, uangnya udah diminta, adik-adik. Sungguh gak sopan sekali ya ini anak, kurang ajar sekali ya adik-adik. Nah, lalu papanya dengan sedih, dia memberikan bagian warisannya Jimmy, adik-adik. Dia membagikan di antara kedua anaknya. Lalu Jimmy dengan senang mendapat uang yang banyak. Dia mau kemana, adik-adik? Betul, adik-adik, dia gak mau sekolah lagi. Dia bilang dia bosan sekolah. Dia mau ikut game online ke negeri, ke kota yang jauh itu dari rumahnya. Dia mau, dan bahkan dia bilang sama papanya, Papa, jangan cari Jimmy lagi. Jimmy bukan anak papa lagi. Jimmy gak mau kenal papa lagi. Dan Jimmy mau hidup sebebas-bebasnya sekarang. Kita udah gak ada hubungan lagi. Waduh, kurang ajar banget ya adik-adik. Gak sopan sekali dengan papanya seperti itu. Jimmy tidak lagi punya kasih sama papanya dan sama kokonya. Pikirannya sudah kecanduan game online, adik-adik. Dia dengan uang yang banyak, dia mau daftar. Lalu dia pun pergi ke kota, mendaftarkan diri untuk ikut game online itu. Adik-adik, sesampainya di kota, Jimmy langsung menghabiskan uangnya untuk tempat tinggalnya dia dan untuk game online, adik-adik. Papa dengan sedih melepas kepergian Jimmy. Tapi kemudian Jimmy yang sudah sampai kota itu, Jimmy mendaftar game online itu, adik-adik. Dan Jimmy menghabiskan uangnya di situ, adik-adik. Sehari, 2 hari,
dia bisa menang adik-adik, walaupun menangnya sedikit-sedikit. Dan dia merasa bisa. Lalu dia kecanduan adik-adik, dia terus-terusan ikut. Seminggu ya dia ikut-ikutan game online itu. Dia merasa dia bisa, dia merasa dia menang. Tapi dia nggak tahu adik-adik, anak-anak di kota besar itu, yang Jimmy bilang itu teman-temannya, itu sebenarnya mau mencurangi Jimmy. Licik adik-adik, mereka bekerja sama untuk menghabiskan uangnya Jimmy. Ya, jadi mereka pura-pura jadi teman Jimmy, lalu mereka meliciki Jimmy sehingga Jimmy dikasih menang sedikit. Waktu Jimmy udah merasa bisa, udah merasa tinggi hati, di minggu berikutnya langsung kalah habis-habisan adik-adik. Uangnya semua dihabiskan adik-adik. Uangnya semua dipertaruhkan ke game online itu dan habis pisan adik-adik. Jimmy udah gak punya uang lagi adik-adik. Jimmy bingung, teman-teman, uangku sudah habis, aku masih mau main bersama kalian. Oh, uangnya udah habis ya? Wah, anak orang kaya habis nih uangnya. Iya, teman-teman pinjami akulah sedikit supaya aku bisa main lagi. Oh, habis uangnya. Bodoh amat, EGP, emang gue pikirin. Mereka mentertawakan kebodohan Jimmy adik-adik. Padahal mereka mencurangi Jimmy, meliciki Jimmy. Tapi Jimmy gak tahu adik-adik. Jimmy yang sudah kecanduan tidak bisa melihat semuanya itu. Nah, lalu Jimmy bingung. Dia pulang dengan tidak punya uang adik-adik dan perut yang lapar. Lalu Jimmy berpikir, aduh bagaimana aku makan? Aku mau kerja gak bisa. Kenapa? Karena dia sekolahnya juga putus adik-adik. Dia tidak serius sekolahnya. Jadi dia tidak punya kepintaran. Dia gak bisa kerja. Aku mau pulang. Aku malu sama bapakku, sama papa. Karena aku sudah bilang, aku bukan anak papa lagi. Aduh, gimana ya? Aku lapar. Gimana nih? Kalau begitu, aku mencuri saja. Nah, di pasar kan banyak orang. Aku mau mencuri di situ. Adik-adik, Jimmy pergi ke pasar yang banyak orang-orangnya, banyak ibu-ibunya di situ. Yang kalau naruh tas itu di belakang begitu ya adik-adik, dompetnya kelihatan. Wah, Jimmy kesempatan di situ. Memang itulah keahliannya ya adik-adik ya, mencuri. Dia pengen mencuri di situ. Waktu dia ambil uangnya, dia nggak tahu bahwa seorang polisi memperhatikan dia adik-adik dari tadi. Dan polisi itu meneriaki dia. Ya, lalu kamu malingnya. Wah, semua mengejar dia, polisi pun mengejar dia. Jimmy sangat ketakutan, dibuangnya uang itu. Ya, lalu Jimmy tertangkap adik-adik. Sudah syukur Jimmy nggak digebukin adik-adik. Jimmy langsung diamankan oleh polisi itu dan Jimmy masuk penjara adik-adik. Di penjara Jimmy seperti kebiasaannya adik-adik nggak mau disalahkan adik-adik. Jimmy merasa aku nggak salah. Emang kalau orang lapar, nggak boleh punya uang, nggak boleh cari makan? Gimana sih? Aku kan cuma cari makan, aku nggak mencuri kok. Nah, Jimmy bilang Jimmy mau pinjam dulu adik-adik. Waduh, mana bisa seperti itu? Polisi nggak bisa dibohongin. Kamu ini masih muda udah mencuri. Kamu ada keluarga yang bisa dihubungin nggak? Begitu ya kata polisi. Lalu Jimmy bilang, semua keluargaku sudah meninggal. Wah, Jimmy tidak mengakui lagi papa dan kokonya adik-adik. Jimmy masuk penjara dan dia dihukum selama 1 tahun lamanya adik-adik. 1 tahun pun berlalu. Jimmy yang di penjara akhirnya dibebaskan. Waktu dibebaskan dia gak punya lagi tempat tinggal adik-adik. Dan dia gak punya lagi uang sama sekali. Siapa yang mau menerima kerja seorang yang bekas di penjara ya, betul gak adik-adik? Jadi Jimmy hidup sebagai gelandangan adik-adik. Dia tidur waktu malam di depan toko-toko yang sudah tutup, dia tidur di situ. Dia menjadi gelandangan. Kadang-kadang malam-malam dia dibangunin. Jangan tidur di sini, ini tempat aku tahu. Waduh, Jimmy gak punya tempat tidur adik-adik. Jimmy sedih banget. Ya, sampai tidur pun dia gak tahu. Sampai duit pun dia gak ada. Makan pun dia harus bagaimana dia gak tahu adik-adik. Jimmy menggelandang adik-adik di kota itu. Jimmy tidak tahu lagi harus bagaimana. Jimmy lapar dan satu-satunya yang bisa Jimmy lakukan adalah dia mencari makan di tempat sampah adik-adik. Begitu hinanya Jimmy adik-adik. Dia mengorek-orek tempat sampah seperti anjing, mencari-cari makan. Dan kadang-kadang di situ ada bekas fried chicken, ada tulang-tulangnya. Dia makan adik-adik di situ. Dia begitu hina, dia begitu lapar. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Adik-adik, pada saat seperti itu, Jimmy mengingat kebaikan papanya adik-adik. Jimmy mengingat kasih papanya. Kalau aku masih di rumah papa, tentu aku tidak seperti ini. Tapi
Papa sih memang mengasihi aku. Tapi kira-kira kalau aku pulang, Papa mau terima aku nggak ya? Jimmy bingung adik-adik, antara mau pulang dan enggak. Jimmy merasa tidak pantas lagi disebut anak Papa. Jimmy tahu Papa mengasihi dia, tapi Jimmy lihat keadaannya. Dia bau adik-adik, bajunya pun lusuh dan rombeng di mana-mana. Dia berpikir, aduh, bajuku bau. Gak pernah, bahkan pembantu Papa pun gak pernah seperti ini, bau seperti ini. Bajunya jelek. Gimana ya? Jimmy berpikir adik-adik. Jimmy melamun. Pulang gak ya? Aku takut. Papa marah, Koko marah. Karena aku pernah bilang aku sudah putus hubungan sama mereka. Aku gak mau lagi disebut anak mereka. Gimana ya? Aku malu. Gimana aku mau pulang? Aku mau minta ampun sama Papa. Biarlah aku jadi pembantu Papa dan gak apa-apa, asal aku bisa makan. Tapi pada keadaan seperti ini, aku takut aku nanti mati kelaparan. Jimmy, adik-adik, Jimmy pun takut adik-adik. Dia memikirkan bagaimana dia mau pulang atau enggak. Dia takut papanya marah, kokonya marah. Tapi waktu itu adik-adik, Tuhan menyentuh hati Jimmy. Dan Tuhan yang sangat mengasihi Jimmy mengingatkan Jimmy kembali akan dosa-dosanya adik-adik. Jimmy yang dulu tidak taat, Jimmy yang tidak pernah dengar omongan orang tua, Jimmy yang sudah mempermalukan papanya berkali-kali, Jimmy yang marah-marah ketika dibilangin, dinasehatin, dia gak mau dengar, dia marah-marah. Bahkan Jimmy yang mencuri uang papanya sendiri, Jimmy yang tidak mau mengakui papanya, tidak mau mengasihi kokoknya lagi, dan dia mau pergi dari rumahnya. Tuhan mengingatkan itu semua kepada Jimmy. Waktu itu, di tengah kejadian yang seperti itu, di tengah kesendiriannya, Jimmy mengingat adik-adik akan kasih papanya. Betapa papanya sedih waktu dia pergi adik-adik. Betapa papanya menangis waktu dia pergi. Tapi dia dengan emosi dia pergi. Dia tidak lagi mau mengakui papanya. Jimmy ingat dosa-dosanya. Jimmy ingat apa yang sudah dilakukannya. Dan di saat itu adik-adik, Tuhan menyentuh hati Jimmy. Dan Jimmy memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Aku orang berdosa Tuhan. Aku sudah berdosa pada Tuhan. Aku sudah berdosa pada Papa. Aku tidak taat, aku nakal. Aku tidak pernah dengar omongan orang tuaku. Aku mencuri dari papaku sendiri Tuhan. Aku anak yang kurang ajar. Aku selalu marah-marah ketika dinasehatin, bukannya mendengarkan. Ya Tuhan, betapa aku anak yang tidak tahu diri Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, izinkanlah aku pulang Tuhan, sebelum aku mati Tuhan. Tolonglah aku Tuhan, supaya aku bisa bertemu papaku dan meminta ampun kepadanya ya Tuhan. Seperti ada kekuatan dari Tuhan adik-adik. Jimmy berdiri dan dia bertekad untuk berjalan pulang kepada papanya untuk meminta ampun adik-adik kepada papanya. Jimmy berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan biarkan aku mati sebelum aku ketemu Papa dan minta ampun sama Papa Tuhan. Jimmy berjalan adik-adik, dia berjalan dan berjalan. Adik-adik, perjalanan Jimmy dari kota ke rumahnya itu 2 hari berjalan adik-adik. Jimmy berjalan dan berjalan, sambil berjalan Jimmy mengucapkan kata-kata yang sama. Kalau dia ketemu papanya, dia mau minta ampun. Papa, ampunilah aku Papa. Aku sudah berdosa sama Tuhan. Aku sudah berdosa sama Papa. Ampuni aku Papa. Dan biarlah aku tidak usah lagi dianggap anak Papa. Aku jadi pembantu Papa saja. Aku mau melayani Papa saja. Aku jadi pembantu saja Papa. Jimmy mengulang-ulang. Dia dengan sedih, dengan hati yang hancur. Dia mengulang-ulang perkataannya itu, dia melatih perkataannya itu. Kalau ketemu papanya dia mau ngomong seperti itu adik-adik. Adik-adik, waktu pun berlalu
Dan Jimmy sampai ke rumahnya adik-adik. Dia melihat rumahnya dari kejauhan. Tapi adik-adik, karena dia lapar dan haus, dia lemes adik-adik. Dia nggak sanggup lagi untuk mencapai rumahnya adik-adik. Dia nggak tahu lagi bagaimana harus berjalan, dia udah lemes banget. Padahal udah begitu dekat. Tapi adik-adik, samar-samar dia mendengar papanya adik-adik dari kejauhan. Papa Jimmy melihat adik-adik. Rupanya Papa Jimmy sudah menunggu adik-adik. Menunggu Jimmy kapan dia pulang. Itu kok kayak Jimmy ya? Itu bener gak Jimmy ya? Itu Jimmy anakku. Jimmy anakku bukan ya? Seperti dapat kekuatan dari Tuhan, Papa membuang tongkatnya dan dia berlari dengan tubuh tuanya adik-adik. Dia sayang sama anaknya adik-adik. Dia mau peluk Jimmy. Dia sudah menunggu Jimmy untuk meminta ampun kepadanya, meminta maaf. Dia mau terima kembali Jimmy adik-adik. Begitu besarnya kasih Papa kepada Jimmy adik-adik. Jimmy anakku Jimmy, kamu pulang dah. Kamu pulang. Adik-adik, Papa sangat mengasihi Jimmy. Papa memeluk Jimmy. Dia tidak perlu Jimmy bau. Dia tidak peduli Jimmy lusuh. Dia tidak peduli bajunya rombeng. Papa memeluk Jimmy dengan erat. Papa begitu mengasihi Jimmy. Jimmy, kamu pulang dah. Kamu pulang. Adik-adik, Jimmy yang sudah melatih kata-katanya itu, Jimmy minta ampun sama papanya. Dia bersujud sama papanya adik-adik. Dia bertelut sama papanya. Dia minta ampun, Papa. Ampuni aku, Papa. Aku sudah berdosa sama Tuhan. Aku sudah berdosa sama Papa. Aku anak yang kurang ajar. Aku anak yang menyusahkan Papa. Aku bahkan tidak lagi menganggap Papa sebagai Papaku. Ya Tuhan, ampuni dosaku, Papa. Ampunilah dosaku, Papa. Aku bahkan mencuri uang Papa. Aku tidak taat, aku malas. Aku menjadi anak yang tidak sopan. Aku anak yang kurang ajar, Papa. Ampuni aku, Papa. Tapi Papa berkata pada Jimmy, apa yang kau katakan, nak? Apa yang kau katakan? Kamu tidak boleh seperti itu. Papa sudah mengampunimu. Papa dari dulu menunggumu. Papa mengampunimu, Jimmy. Papa sudah memaafkanmu. Adik-adik, Jimmy diterima kembali adik-adik, menjadi anak di rumah papanya. Papa dengan kasih yang begitu besar ternyata sudah menunggu Jimmy. Kapan Jimmy akan pulang? Kapan Jimmy akan kembali? Papa sudah punya rencana-rencana yang indah untuk Jimmy. Papa tahu hari depan yang bagus, yang indah untuk Jimmy. Papa menunggu Jimmy pulang. Dan ketika Jimmy pulang, Papa yang sudah siap itu, Papa yang selalu mengasihi itu, Papa memeluk Jimmy dan Papa mengampuni Jimmy adik-adik. Dan Jimmy ketika itu adik-adik, Jimmy seperti sedang dipeluk oleh Tuhan Yesus adik-adik. Jimmy sudah diampuni oleh Tuhan. Jimmy sudah diampuni oleh papanya. Jimmy sekarang ingat akan dosa-dosanya yang dulu begitu kurang ajar, mencuri uang papanya, yang tidak sopan, bahkan sampai di penjara. Tapi sekarang sudah dihapuskan semuanya itu adik-adik. Karena Jimmy sudah diampuni oleh Tuhan. Jimmy sudah diampuni oleh papanya adik-adik. Jimmy pun pulang ke rumahnya. Dan dia diterima kembali sebagai anak oleh papanya adik-adik. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita adik-adik, betapapun kita berdosa kepada papa dan mama, berdosa kepada Tuhan, adik-adik, Tuhan menunggumu adik-adik. Tuhan ingin kau bertobat, berbalik dari dosa-dosamu, tidak melakukannya lagi. Adik-adik, Tuhan menunggu kapan kau mau berdoa, menyerahkan hidupmu kepadanya. Kau mau berdoa, memohon ampun atas dosa-dosamu. Adik-adik, di antara kalian mungkin ada yang tidak taat sama papa mama. Kalau dibilangin marah-marah, merasa nggak salah. Adik-adik, mungkin di antara kalian ada yang malas belajar. Kalau disuruh belajar, nanti aja, nilainya jelek. Lalu ketika nilainya jelek, nggak mau disalahkan adik-adik. Mungkin di antara kalian ada yang mencuri uang papa mama, mencuri dari rumah sendiri adik-adik, lalu mau jajan, apapun itu dibelanjakan. Wah adik-adik, itu perbuatan yang dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kapan engkau mau meminta ampun adik-adik? Tuhan menunggumu adik-adik. Tuhan itu setia adik-adik. Tuhan pasti mengampunimu.
Mumpung ada kesempatan saat ini kalian di rumah, minta ampunlah kepada Tuhan adik-adik. Minta ampunlah kepada papa mamamu. Yang engkau berdosa, papa mama mungkin gak tahu. Tapi engkau berdosa, engkau bersalah. Minta ampunlah pada papa mama. Apalagi kata-kata yang engkau keluarkan mungkin membantah papa mama, mungkin ngomel-ngomel. Adik-adik, kamu sudah kurang ajar mungkin mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati papa mama. Kamu harus peluk papa mamamu dan memohon ampun seperti Jimmy adik-adik. Yakinlah, dengan Tuhan yang mengasihi, Tuhan pun akan menggerakkan hati papa mamamu dan mengampuni engkau adik-adik. Adik-adik, Koko ingat suatu lagu yang sebagai penutup dari cerita ini. Mari kita akan menyanyikan bersama-sama. Tuhan ampuni anak-anakmu ini. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sikap yang berdoa, dengan memohon ampun kepada Tuhan. Kita ingat kembali dosa-dosa kita. Kita ingat apa yang sudah kita lakukan, baik itu di depan papa mama, baik itu gak ketahuan, tapi kita tahu itu dosa, itu salah. Marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan menunggu adik-adik. Engkau memohon ampun kepadanya. Dan Tuhan dengan kasih-Nya pasti akan mengampunimu. Pasti akan mengampunimu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sikap berdoa. Tuhan ampuni anak-anak-Mu ini. Kami berdosa membuat hati-Mu luka. Tuhan sucikan, berikan pengampunan. Kami berjanji tak nakal lagi. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Pada hari ini anak-Mu berjanji menjadi sahabat Yesus sampai selama-lamanya. Mari adik-adik, kita mengambil sikap berlutut di hadapan Tuhan. Mari kita memohon ampun kepada Tuhan adik-adik. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita pada papa dan mama, pada Koko, Cici, adik. Kita suka jahil, kita suka melawan orang tua, kita mempermalukan mereka, kita tidak taat, kita mencuri uang papa dan mama, kita kurang ajar pada papa dan mama. Kita berbantah-bantahan, gak mau terima disalahkan adik-adik, gak mau terima kalau dinasehatin. Betapa kita sudah berdosa kepada papa dan mama adik-adik. Mari kita naikkan pujian ini sambil kita memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu ini. Kami berdosa membuat hati-Mu luka. Tuhan sucikan, berikan pengampunan. Kami berjanji tak nakal lagi. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Pada hari
anak-anakmu berjanji menjadi sahabat Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami ini anak-anak yang berdosa ya Tuhan. Kami ini anak-anak yang malas belajar. Kami ini anak-anak yang tidak taat. Kami ini anak-anak yang mencuri. Kami ini anak-anak yang kurang ajar pada orang tua ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Tuhan, dengan kasih-Mu yang begitu besar menunggu kami ya Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami ya Tuhan. Terimalah kami kembali ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami janji gak mau nakal lagi Tuhan. Kami janji mau hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati Papa dan Mama ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau masuk dalam hati kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dari sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jika ada di antara kalian yang merasa sudah bersalah dengan Papa dan Mama, baik di depan Papa dan Mama, bersikap kurang ajar, bersikap tidak sopan, baik itu yang gak ketahuan Papa dan Mama, kamu mencuri atau apapun, adik-adik yang tidak taat pada Papa dan Mama, adik-adik yang kurang ajar pada Papa dan Mama, selalu membantah orang tua, malas, tidak mau belajar, padahal itu untuk kebaikanmu, tapi kamu merasa tinggi hati, merasa bisa. Adik-adik, saatnya kamu minta ampun adik-adik. Peluklah Papa dan Mamamu, minta ampunlah kepada mereka. Dan katakan kepada mereka, aku sayang Papa dan Mama. Dan aku ingin membahagiakan Papa dan Mama. Aku ingin menjadi anak yang taat. Aku ingin menjadi anak yang mau dengar-dengaran dengan Papa dan Mama. Aku ingin menjadi anak yang membanggakan Papa dan Mama. Sampai di sini firman Tuhan adik-adik, kiranya yang berbahagia adik-adik yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ayat penutup, Ko Kiki mengajak kita semua untuk menghafalkan ayat mas kita hari ini yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat buat adik-adik semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Adik-adik diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, Cici sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Ko Kiki yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semuanya. Cerita tadi tentang Jimmy yang nakal dan tidak taat kepada orang tuanya, tetapi ia menyesal kembali datang kepada bapaknya. Demikian juga kita sering nakal, tidak taat, tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia meminta supaya kita datang kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur ya Ci, Tuhan kita sangat baik, begitu mengasihi kita. Nah Ci, tadi waktu kita mendengarkan firman Tuhan, Cici ingat ada sebuah lagu yang berjudul Ada Ampun Bapa Bagimu. Tentunya lagu ini ada kaitannya dengan cerita firman Tuhan yang tadi kita dengarkan. Ya, Cici mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bersama-sama menaikkan pujian ini, supaya kita bukan hanya
menghafal lagu ini, tapi melalui lagu yang akan kita nyanyikan, kita bisa terus mengingat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar bersama-sama. Mari Cici mengajak adik semuanya untuk kita menaikkan pujian ini. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah lagi. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ya, pujian ini adik-adik begitu indah sekali. Dan Cici percaya adik-adik semua yang ada di rumah tentunya juga sangat diberkati melalui pujian ini. Ya, baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan segera mengakhiri akan kebaktian kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Cici mau ingatkan adik-adik semua yang ada di rumah, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, yuk kita kumpulkan dulu persembahan kita. Kita simpan dulu persembahan kita ya. Nanti kalau sekolah minggu sudah mulai aktif lagi, atau kita sudah bisa beribadah kembali di gereja, adik-adik bisa langsung memberikan persembahannya kepada Tuhan. Baik adik-adik semuanya, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Yuk kita bangkit berdiri, bersama-sama kita akan berdoa. Nanti untuk doa penutup akan dipimpin oleh Cici Yosepin. Kita berdoa, kita tundukkan kepala kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Memuji, menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Kami juga sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.